Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz dengan NIM 255155030111118. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas dari mata kuliah Desain dan Analisis Algoritma, yang dimana untuk topiknya sendiri adalah algoritma backtracking yang membahas tentang graph coloring. Oke, langsung saja kita lanjut ke pembahasannya. Nah, sebelumnya apa itu graph coloring? Jadi, graph coloring adalah proses untuk memberikan warna pada setiap vertex atau simpul dalam sebuah graf. Dengan aturan bahwa dua graf yang bersebelahan atau bertetangga tidak boleh memiliki warna yang sama. Nah, untuk setiap simpulnya ini sendiri hanya boleh memiliki satu warna dan tidak semua warna tersedia harus digunakan. Nah, jadi misal kita punya tiga warna atau empat warna deh, empat warna. Merah, kuning, hijau, biru. Dan untuk empat warna tersebut tidak harus digunakan semua, cukup misalnya dengan tiga sudah cukup untuk membedakan, jadi cukup dengan tiga itu saja. Oke, lanjut ke contoh kasus. Jadi untuk contoh kasusnya sendiri, di sini saya menggunakan peta Jakarta ya, peta DKI Jakarta sebagai kasusnya. Jadi di sini kita bisa lihat Jakarta terbagi menjadi 5 kota administrasi ya, provinsi DKI Jakarta itu. Ada kota administrasi Jakarta Utara, kemudian Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan juga Jakarta Pusat. Nah, untuk masing-masing daerah ini kita lambangkan dengan huruf tertentu gitu. Untuk Jakarta Utara, di sini saya lambangkan menggunakan huruf U, kemudian Jakarta Selatan menggunakan S, kemudian untuk Jakarta Pusat menggunakan huruf P, Jakarta Timur menggunakan huruf T, dan Jakarta Barat menggunakan huruf B. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Nah, di sini dari yang tadi ku jelaskan terkait 5 kota administratif yang ada di Jakarta, DKI Jakarta, di sini kita buat simplifikasi dengan menggunakan vertex dan node ya. Kita buat grafnya dulu. Di sini kan tadi ada 5 ya, ada 5 node, 5 vertex. Kita buat dulu ke dalam bentuk simplifikasinya. Di sini bisa kita lihat ya, di sini ada Jakarta Utara, ini Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan juga Jakarta Barat. Dan juga Jakarta Pusat tengahnya. Seperti yang ada di peta ya, Jakarta Pusat kan terletak di tengah ya. Dan diapit oleh Jakarta Pusat ini diapit oleh eh, kota administrasi yang ada di Jakarta Timur, di DKI Jakarta. Nah, ini kurang lebih seperti ini untuk ilustrasinya. Simplifikasi dari hubungan vertexnya. Nah, di sini bisa kita lihat untuk Jakarta Utara ini bersinggungan dengan beberapa kota administrasi lainnya ya. Di sini bisa kita lihat ya, Jakarta Utara bersinggungan langsung dengan Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan juga Jakarta Timur. Di sini kita lihat dulu sini. Nah, ini sama ya. Kita lihat di sini, Jakarta Utara bersinggungan dengan Jakarta Barat. Sini ada apa namanya? Edge-nya. Kemudian Jakarta Pusat ada edge-nya juga dan juga Jakarta Timur ada edge-nya. Nah, node ini vertex ini menandakan kota administratifnya. Kemudian edge-nya ini menandakan bahwa dia itu posisinya bersebelahan. Jadi saling bertetangga lah, memiliki hubungan. Nah, lanjut ke Jakarta Selatan. Jakarta Selatan kan berhubungan dengan Jakarta Barat, Jakarta Pusat, juga Jakarta Timur kan. Yang tetanggaan atau bersebelahan, bersentuhan langsung lah. Bisa kita lihat di sini ya. Jakarta Barat, Jakarta Pusat, kemudian Jakarta Timur. Next, Jakarta Pusat. Nah, Jakarta Pusat ini kan posisinya di tengah-tengah ya. Jadi dia diapit oleh 4 kota administrasi yang ada di DKI Jakarta. Jadi kita lihat di sini ya. Dia bersinggungan langsung dengan Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, juga Jakarta Timur. Di sini kita lihat juga untuk hubungan vertexnya ya. Vertex P berhubungan dengan vertex U, vertex S, vertex T, dan juga vertex B. Bisa lihat ya. Arah edge-nya dihubungkan ke 4 edge yang 4 vertex lainnya. Lanjut ke B, ke vertex B. Di sini vertex B berhubungan langsung dengan vertex U, vertex P, dan juga vertex S. S-nya ini kita lihat saling terkoneksi satu sama lain ya. Dan juga yang terakhir T, vertex T berhubungan langsung dengan vertex U, vertex P, dan juga vertex S. Oke, lanjut. Nah, di sini untuk graph coloring di sini saya menggunakan 3 warna ya, yaitu merah, hijau, dan juga biru atau RGB. Oke, langsung aja kita masuk ke prosesnya. Bagaimana cara proses pemilihan warnanya agar tidak saling bersinggungan satu sama lain, agar warna yang sama tidak bersebelahan atau berdekatan. Nah, kita mulai dulu, kita buatkan tree-nya.
Jadi sebenarnya untuk trinya ini ada banyak ya. Namun untuk mempersingkat saja karena kalau dibuat seluruhnya akan terlihat begitu complicated dan juga bingung untuk dibacanya. Jadi di sini saya hanya membuatkan versi simpelnya saja. Kita mulai dari rootnya dulu nih. Nah, untuk rootnya ini dulu untuk root ini saya mengambil sampel dari Jakarta Barat. Kita mulai di Jakarta Barat. Nah, untuk ini kan backtracking ya. Kalau semisal ada yang tidak sesuai atau ada yang salah atau sudah pernah digunakan sebelumnya, dia akan kembali lagi ke awal. Kemudian dia memilih jalur yang lain. Nah, di sini karena dia masih vertex yang pertama, B ini masih yang pertama, jadi dia bebas milih mana aja. Cuman karena ini prioritasnya yang pertama dulu, kita mulai ke bagian R. R ini untuk warna merah ya, red. Jadi masing-masing ini ada simbol melambangkan suatu warna ya. Ini yang paling kiri ini warna merah, red, kemudian yang tengah ini warna hijau atau green, kemudian yang paling kanan ini adalah warna biru atau blue. Oke, di sini kita dari Jakarta Barat ke Jakarta Utara. Nah, untuk teritorial dari Jakarta Barat ini dilambangkan dengan warna merah. Bisa kita lihat di sini dengan keterangan red ya. Lanjut, kita ke Jakarta Utara. Nah, untuk Jakarta Utara kalau kita mau lanjut ke Jakarta Pusat, ini kan kalau di paling kiri ini kan red ya. Kemudian tengah ini green, paling kanan ini blue. Nah, karena kita coba dulu deh, kita jalan dulu ke yang red ini. Nah, red ini kan udah pernah dipakai sebelumnya di bagian Jakarta Barat. Nah, kita harus karena ini backtrack, kita mundur, kemudian kita coba jalan yang lain lah. Kita coba di yang tengah ini, yaitu green. Nah, karena green ini belum pernah dipakai, maka kita lewat sini untuk si trinya, alur trinya. Lanjut. Nah, jadi otomatis si Jakarta Utara berubah jadi green, jadi warna hijau. Kita tetapkan menjadi warna hijau. Lanjut, kita ke Jakarta Pusat. Nah, untuk Jakarta Pusat ini kan kita coba dulu deh ke yang paling kanan dulu, cabang kanan. Ini kan warna merah ya, red. Red kan udah dipakai tadi sebelumnya udah dipakai di warna sudah pernah dipakai di vertex B. Nah, yang nggak boleh dipakai lagi nih. Nah, kita balik lagi ke atas, kita balik lagi ke pangkalnya ke P ini. Kita coba jalur yang kedua nih, yang tengah. Nah, yang tengah ternyata udah pernah dipakai juga nih, yaitu warna hijau. Karena warna hijau udah pernah dipakai, dia mundur lagi, kemudian dia ke B yang paling kanan atau blue. Karena blue pernah dipakai kan, belum pernah dipakai kan di atas ini. Di warna merah di bagian B sama di bagian U belum pernah dipakai. Nah, maka dia otomatis lewat ke yang paling kanan ini, ke blue. Next ke Jakarta Timur. Nah, Jakarta Timur ini kan nggak bersinggungan langsung nih sama Jakarta Barat, sama Jakarta, ya nggak bersinggungan langsung sama Jakarta Barat. Dan juga nggak bersinggungan langsung sama Jakarta Barat sih, nggak bersinggungan langsung sama Jakarta Barat. Nah, jadi dia pakai warna merah lagi nggak apa-apa. Nah, merah lagi kita pakai lagi buat si Jakarta Timur, untuk melambangkan Jakarta Timur. Oke, kita langsung masuk ke cabang ini. Dan yang terakhir Jakarta Selatan. Ini kan posisinya di bawah ya, Jakarta Selatan masih di bawah. Dan juga dia kalau kita pakai warna merah lagi nggak bisa dong, karena Jakarta Timur kan bersinggungan sama Jakarta Selatan ya. Timur di sini, selatan di sini. Nah, timur udah merah nggak mungkin dong selatan merah lagi, maka dia akan otomatis menggunakan warna hijau. Jadi di sini kita dapatkan Jakarta Selatan warna hijau. Lanjut. Nah, ini adalah hasil akhir dari peta yang sudah kita lakukan graph coloring ya. Seperti yang aku bilang tadi, untuk Jakarta Utara berwarna hijau, Jakarta Selatan berwarna hijau, Jakarta Timur dan Barat berwarna hijau, serta Jakarta Pusat berwarna biru. Di sini ya bisa kita lihat di sini. Pusat warna biru, utara warna hijau, Jakarta Barat warna merah, timur merah, dan juga selatan hijau. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, dari yang sudah kita lakukan tadi sebelumnya untuk kompleksitas waktu dari backtracking ini, khususnya pada graph coloring, kita dapatkan TN-nya adalah Big O M pangkat N, yang dimana untuk si N ini menyimbolkan dari si jumlah simpul, kemudian M ini artinya adalah jumlah warna. Jadi jumlah warna pangkat N atau pangkat dari jumlah simpulnya. Jadi semakin banyak jumlah simpulnya, maka jumlah warnanya akan naik. Dan untuk worst case-nya, kalau semisal kita nggak menggunakan algoritma backtracking ini ya, kemungkinan untuk worst case-nya sendiri adalah 3 pangkat 5. Yang mana 3 itu adalah jumlah warnanya, dan 5 adalah jumlah simpulnya. Dan kita dapatkan hasilnya adalah 243. 243 percobaan untuk memilih warna yang berbeda untuk masing-masing daerah teritorial gitu ya. Untuk si worst case-nya sendiri. Cuman karena kita pakai backtracking, ini kan otomatis memangkas waktu ya. Jadi ya bisa lebih singkat lah.
Jadi worst case-nya ini kemungkinan besar tidak akan terjadi gitu. Oke, mungkin demikian tadi penjelasan dari saya mengenai graph coloring. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaiannya, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.